Audio Jungle. Audio Jungle. Narkoba adalah zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintetis maupun semi-sintetis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang. Sementara menurut undang-undang, narkotika merupakan zat buatan ataupun yang berasal dari tanaman yang memberikan efek halusinasi, menurunnya kesadaran, serta menyebabkan kecanduan. Narkoba merupakan salah satu faktor yang dapat mengancam keutuhan NKRI, karena dalam pengembangannya, penyalahgunaan narkoba oleh generasi muda dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Penyalahgunaannya bisa terkena sanksi hukum. Untuk mengetahui apa saja jenis dan bahaya narkoba, simak ulasannya berikut ini. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika mengatur sanksi bagi penyalahguna narkoba serta pengedar narkoba, didasarkan dari golongan, jenis, ukuran, dan juga jumlah narkoba. Sanksi yang ditetapkan bagi penyalahguna narkoba terdapat dalam pasal 127 ayat 1 Undang-Undang Narkotika, yaitu 1. Narkotika golongan 1 bagi dirinya sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun penjara. 2. Narkotika golongan kedua bagi dirinya sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun penjara. 3. Narkotika golongan 3 bagi diri sendiri dengan pidana penjara paling lama 1 tahun penjara. Berikut ini merupakan penjabaran dari beberapa golongan narkoba. Yang pertama yaitu narkotika golongan pertama. Narkotika golongan ini hanya dapat digunakan dengan tujuan pengembangan ilmu pengetahuan saja, serta tidak dianjurkan dalam dunia medis ataupun pengobatan, karena memiliki potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contohnya yaitu heroin, kokain, dan ganja. Selanjutnya narkotika golongan kedua. Narkotika golongan ini berkhasiat dalam dunia pengobatan dan juga terapis, namun digunakan untuk pilihan yang terakhir karena memiliki potensi yang tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contohnya yaitu morfin, penidin, dan metadon. Dan yang terakhir yaitu narkotika golongan ketiga. Narkotika golongan ini banyak digunakan dalam dunia medis ataupun pengobatan, serta banyak digunakan juga dalam dunia terapis karena memiliki resiko yang sangat ringan mengakibatkan ketergantungan. Contohnya yaitu kodein, walkodina, dan ada 13 macam termasuk beberapa campuran lainnya. Dampak buruk narkoba bagi kesehatan tentu sangat banyak. Namun kali ini saya akan memaparkan dampak narkoba terhadap psikis dan sosial. Dampak terhadap psikis. Yang pertama, lamban kerja. Ceroboh kerja, sering tegang dan gelisah. Yang kedua, hilang kepercayaan diri, apatis, penghayal, penuh curiga. 3. Agitatif, menjadi ganas, dan tingkah laku yang brutal. 4. Sulit berkonsentrasi, perasaan kesal dan tertekan. 5. Cenderung menyakiti diri, perasaan tidak aman, bahkan bunuh diri. Dampak narkoba bagi kehidupan sosial. Yang pertama, gangguan mental, antisosial, dan asusila, bahkan dikucilkan oleh lingkungan juga. Yang kedua, merepotkan dan menjadi beban keluarga. Yang ketiga, pendidikan menjadi terganggu dan masa depan suram karena narkoba. Upaya menghindari penggunaan narkoba. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk menghindari penggunaan narkoba, di antaranya yaitu 1. Mengetahui serta menyadari jika narkoba atau narkotika membawa dampak negatif bagi kesehatan tubuh serta kehidupan. Contohnya, terjerat kasus hukum dan yang paling fatal adalah kehilangan nyawa. 2. Mencari tahu serta menggali potensi diri.
dan memanfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk mengerjakan berbagai hal positif untuk perkembangan diri. 3. Menolak dengan tegas ajakan untuk mengonsumsi narkoba atau alkohol. Dan yang keempat, memiliki pendirian yang teguh. Jika diajak serta dipaksa untuk mengkonsumsi narkoba atau narkotika, tolak dengan tegas. Peran orang tua dan sekolah dalam mendidik generasi muda mengenai bahaya narkoba. Menyampaikan informasi bahaya narkoba kepada anak usia dini tentu tidak dianjurkan menggunakan cara yang menakutkan. Alih-alih berharap anak akan memahami, yang terjadi justru anak akan takut. Ada beberapa hal yang bisa orang tua upayakan, diantaranya adalah yang pertama, karakter building. Yang kedua, pendidikan PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat. Yang ketiga, melatih anak sejak dini untuk memiliki manajemen stres yang sehat. Keempat, tumbuhkan selalu rasa percaya diri pada anak. Dan yang kelima, memberikan informasi yang jelas atau konkret. Dan sekolah juga perlu mengambil peran lebih aktif dalam mencegah penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar. Peran tersebut dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, counseling agency. Yang kedua, participatory agency. Yang ketiga, advocacy agency. Yang keempat, mediating agency. Dan yang kelima, advisory agency. Kesimpulannya, peredaran dan penggunaan narkoba bisa disebabkan oleh tindakan iseng tanpa tujuan, tetapi bisa juga dipicu oleh tujuan-tujuan ekonomi dan atau tujuan-tujuan ideologis. Tetapi apapun itu melatar belakangnya, penyalahgunaan narkoba berdampak sangat disruptif terhadap kehidupan dan masa depan para pelajar. Permasalahan narkoba sangat urgen dan kompleks. Narkoba telah merusak generasi muda sebagai masa depan bangsa dan negara tanpa membeda-bedakan strata sosial, ekonomi, usia maupun tingkat pendidikan. Karena itu, kejahatan narkoba dapat dikategorikan sebagai ancaman negara dalam bidang non-militer. Apabila tidak kita perangi, maka akan merusak sumber daya manusia Indonesia yang tentunya sangat merugikan pembangunan karakter bangsa. Maka dari itu, kita sebagai generasi muda hindari penggunaan narkoba demi keutuhan negara dan kesatuan Republik Indonesia.